Kakak-kakak, saya mulai sambil menunggu teman yang lain bergabung, sambil kita membahas pertemuan keempat ya. Apakah suara saya sudah bisa terdengar jelas, kakak-kakak? Jelas, Kak. Jelas, Mbak. Oke. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Kemudian harap maklum ya, karena hari ini banyak sekali pendaftar les PPPK tahap 2, jadi memang agak sedikit slow respon hari ini. Oke. Saya akan membahas yang pertemuan keempat ya. Soal nomor 1, anggapan atau teori yang menyatakan bahwa bumi sebagai pusat peredaran itu dikemukakan oleh siapa? Nah, awalnya ini kan para ilmuwan awalnya menganggap bahwa pusat peredaran tata surya itu adalah bumi ya. Nah, teori ini disebut dengan teori geosentris. Tapi karena seiring perkembangan zaman, maka sudah berubah nanti menjadi heliosentris. Nah, ini dari kata ini ya. Dari kata geo itu artinya bumi. Sedangkan untuk yang heliosentris itu matahari. Nah, tokoh yang mengemukakan teori geosentris yaitu ya Claudius Ptolemeus. Ya. Jadi untuk dipahami bahwasanya ada teori yang pertama awal mula itu ada geosentris dan juga heliosentris. Oke, saya lanjut. Aduh, maaf sebentar ya, ada kendala teknis. Oke, saya lanjutkan di soal nomor 2 ya. Hipotesa yang dikemukakan James Jean dan Harold Jeffreys adalah hipotesa. Nah, ini sebenarnya nanti ada lagunya ya. Dulu saya pernah ada kayak lagu untuk memudahkan dalam menghafal. Tapi nanti silahkan ya teman-teman, karena teori tata surya ini hampir selalu muncul. Ya, nanti entah kebetulan di soalnya teman-teman muncul atau tidak, tapi teori tata surya ini sering muncul, baik itu nanti di soal PPPK, kemudian juga di soal PPG juga. Nah, untuk teori yang dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffreys itu adalah teori tidal ya, hipotesa tidal. Nah, tidal itu sendiri nama lainnya adalah pasang surut gas. Ya, ini ya yang nanti ini semua teori tata surya sudah ada di soal yang ini. Nah, untuk yang teori tidal atau pasang surut gas itu oleh ini James Jean dan Harold Jeffreys. Bagaimana teori pasang surut disebut pasang surut? Nah, ini dari kalimatnya saja sudah menunjukkan kayak kata kunci. Oh, ada pasang sama surut. Nah, ini apa? Pada suatu saat ada sebuah bintang yang besarnya hampir sama dengan matahari. Lah ini. Jadi kalau saya secara mudahnya gitu, saya itu kan lebih enak ada visualnya juga ya. Jadi kalau pasang surut nih gambarannya ada matahari nih. Terus ada bintang, bintang yang mendekat melintasi matahari. Sehingga gas ya pada matahari ini terjadi pasang dan juga surut. Nah, ini yang disebut dengan teori pasang surut atau hipotesa tidal. Nah, ini sering juga nanti keluar baik itu nama teorinya ataupun juga siapa penemunya. Nah, jadi nanti masing-masing akan kita bahas, silahkan dicatat apa yang perlu untuk dicatat. Salah satunya ada hipotesa tidal yang dikemukakan oleh James Jean dan Harold Jeffreys.
Saya lanjutkan di soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini, materi atau partikel yang terdapat di jagat raya yang tidak memiliki massa. Nah, ini sudah ada kata kuncinya apa? Tidak mempunyai massa. Nah, nggak punya massa itu adalah ciri dari apa? Radiasi, ya kan? Karena radiasi itu adalah partikel yang tidak punya massa atau partikel yang massanya sangat kecil yang bergerak dengan kecepatan cahaya. Ya, kalau misal kita bingung kan bisa kita nalar, oh ya radiasi itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata gitu ya. Nah, ini adalah dampak atau partikel yang ada di jagat raya. Itu yang disebut dengan radiasi. Nomor 4, daya tarik yang sangat besar dari matahari menyebabkan apa? Apakah A, planet-planet bergerak mengelilingi matahari, atau B, terjadinya matahari, atau C, terjadinya planet-planet, atau D, temperatur yang sangat tinggi karena hubungannya dengan daya tarik yang sangat besar, itu sehingga membuat semua planet itu beredar mengelilingi matahari. Ya, membuat semua planet beredar mengelilingi matahari. Nama lain dari gaya tarik itu adalah gravitasi ya. Sehingga awalnya yang benda langit seperti planet itu kan sebenarnya itu bebas, tapi karena ada daya tarik matahari yang tinggi, semua planet itu beredar berputar mengelilingi matahari pada orbit atau garis edarnya masing-masing. Nah, ini di materi kelas 6 ya. Jadi kalau misal Mas Mbak semua mengajar di kelas 6, materi yang saya sampaikan ini pasti sudah tidak asing lagi karena memang banyak sekali soal-soal yang ada di kelas 6 yang kemarin juga keluar di tes P3K. Nah, nomor 5, kalau tadi sudah belajar teori pasang surut gas atau teori tidal, ya kan? Sekarang di nomor 5 ini ada yang namanya teori dentuman besar ya, atau Big Bang. Nah, teori dentuman besar dari kata dentuman. Nah, itu kan sangat besar sehingga membuat jagat raya ini terbentuk. Nah, itu bagaimana pembahasannya? Apakah A, jagat raya itu bersifat statis? Nah, dari kalimat saja yang A ini sudah mencirikan salah satu teori tata surya apa nih? Jagat raya bersifat statis, tidak bermula dan tidak berakhir. Ini adalah teori keadaan tetap ya. Adanya tumbukan antara dua massa gas yang saling bergerak berpapasan. Nah, di sini ada sebuah tumbukan. Atau C, jagat raya mengalami pergeseran spektrum merah dan meledak lah. Dari kata meledak itu sebenarnya kita sudah bisa kayak oh ini kan meledak ya. Meledak itu kan sama aja dengan dentuman. Nah, tapi apakah itu yang merupakan teori dentuman besar atau D adanya reaksi inti yang menimbulkan ledakan dan mengalami pengembangan. Nah, sama-sama ada ledakan, tapi yang di opsi C itu spektrum merah dan meledak. Nah, kita bahas ya, apa itu teori dentuman besar atau Big Bang. Jadi banyak ilmuwan berpendapat bahwa ledakan besar itu menjadi awal proses terbentuknya tata surya. Menurut teori dentuman besar atau Big Bang, jagat raya pada mulanya adalah massa yang sangat besar. Nah ini yang harus digarisbawahi ya. Jadi di Big Bang itu dia beranggapan awal mula itu ada massa yang sangat besar dan massa jenisnya juga sangat besar. Nah, reaksi yang ada pada inti ini tadi, kan ada sebuah massa, katakanlah ini sangat besar sekali, di dalamnya ini ada inti yang bereaksi sehingga membuat dia meledak dahsyat dan mengembang sangat cepat. Nah, ini yang harus menjadi garis bawah ya. Jadi yang mencirikan teori Big Bang itu ada ledakan, kemudian ledakannya itu mengembang sangat cepat.
cepat. Jadi ini meledak terus, ini ngembang sangat cepat menjauhi pusat ledakan. Nah, sehingga nanti yang di pinggir-pinggir ini nih. Ya. Pertama yaitu Alexander Friedman, ya, seorang ahli fisika Rusia, merintis teori dentuman impuls kecil. Ia berpendapat bahwa struktur jagat raya itu tidak statis. Nah, tapi kemudian berdasarkan ini, Lemaitre, nah, pada tahun 1927, jagat raya memiliki permulaan dan mengalami pengembangan akibat sesuatu yang memicunya. Nah, sehingga kenapa tadi jawabannya bukan C, yang betul adalah yang D. Jadi hati-hati. Jangan hanya dipahami sebagai oh, dentuman besar tuh pasti ledakan. Kayak tadi yang saya bilang kan, mungkin oh curiga yang C, tapi ternyata yang benar adalah yang D. Apa tadi asal mulanya dentuman itu dari adanya reaksi inti yang kemudian meledak, mengembang, dan menjauhi pusatnya tadi. Sehingga jawabannya yang tepat adalah yang D. Nah, ini tadi sudah saya singgung ya. Yang nomor 6 ya, jagat raya tidak berubah. Nah, tidak berubah. Nama lainnya juga statis ya, sama ya, tidak berubah atau statis dalam ruang angkasa. Dan dalam waktu tertentu tidak mengalami perubahan, berarti sudah pasti. Ini apa ini? Bukan ledakan besar ya pastinya ya. Kalau ledakan besar tadi kan Big Bang, ya kan? Nah, ini adalah teori keadaan tetap. Yang diingat-ingat ini, Hoyle-Goldbondi. Itu adalah penemu teori keadaan tetap. Teori keadaan tetap di sini berpendapat bahwasanya alam semesta itu selalu tetap. Artinya apa? Kalau ada yang pergi, pasti juga ada yang datang. Nah, itu. Jadi tidak bermula dan tidak juga berakhir, ya. Itu adalah teori keadaan tetap Hoyle-Goldbondi. Nah, tadi sudah tahu apa yang pertama, teori apa? Tidal, ya kan? Yang kedua tadi teori Big Bang, dan yang ketiga adalah teori keadaan tetap. Ya, sambil saya ulang lagi nih yang baru bergabung. Tadi yang pertama ada teori tidal atau oleh James Jeans dan Harold Jeffreys. Kemudian yang kedua tadi ada teori Big Bang atau dentuman besar oleh Alexander Friedman dan George Lemaitre, yang menyatakan bahwa pusat tata surya terbentuk dari adanya reaksi inti, kemudian ada ledakan yang mengalami pengembangan, dan yang ketiga yang kita bahas adalah teori ledakan besar. Itu adalah teori yang menyatakan bahwa tata surya itu keadaannya selalu tetap. Tokohnya adalah Hoyle, Gould, dan Bondi. Nomor 7. Pembentukan jagat raya menurut teori Big Bang didasarkan pada asumsi bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami apa? Nah, kalau di sini kan tadi Big Bang itu kata kuncinya adalah adanya sebuah ledakan, ya, adanya sebuah ledakan di sini. Ya. Nah, yang ledakan yang mana ya yang menyatakan dari Big Bang ledakan? Apakah A, gaya gravitasi, ledakan dahsyat mengembang, perubahan materi secara terus-menerus dan statis, atau pembentukan atom-atom? Sudah jelas. Ini adalah yang B, ledakan dahsyat dan juga mengembang. Nomor 8, terdapat anggapan bahwa zat baru selalu diciptakan dalam ruang angkasa antara berbagai galaksi sehingga, nah ini, tadi saya bilang, galaksi baru akan terbentuk guna menggantikan galaksi yang menjauh. Lah ini kan berarti tadi ada bintang yang datang, ada bintang yang pergi, maka ada bintang yang juga akan datang menggantikan posisinya. Ada galaksi yang
pergi menjauh, ada juga nanti akan pengganti galaksi yang datang. Ini adalah konsep dari teori keadaan tetap ya oleh siapa? Euler, Gold, dan Bondi. Jadi Euler, Gold, Bondi menyatakan bahwa jagat raya itu keadaannya akan selalu tetap atau bersifat statis. Tidak ada permulaan dan tidak juga ada akhir. Dan galaksi yang pergi akan digantikan oleh galaksi yang baru. Ini adalah konsep daripada teori keadaan tetap. Nomor 9, teori dentuman besar dalam pembentukan jagat raya adalah semua materi dan energi. Nah, bagaimana nih energinya dari mana? Apakah alam semesta sudah ada dan akan selalu ada untuk selamanya? Nah, ini kalau atas sudah saya ulang berkali-kali. Alam semesta sudah ada dan akan selalu ada itu adalah inti daripada teori teori keadaan tetap. Berada dalam satu titik kemudian meledak dan mengembang. Hati-hati dari teori Big Bang itu adalah adanya ledakan pada inti kemudian dia mengembang. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10. Isi dari continental drift teori adalah, nah ini termasuk hal yang baru juga ya, kalau mungkin dari jurusan PS mungkin jarang pakai istilah ini, tapi ini masuk dalam pembentukan bumi. Salah satunya yaitu tentang hipotesis pergeseran benua. Bahasa Inggrisnya yaitu continental drift. Ya. Merupakan gagasan yang dituangkan oleh Alfred Lewis pada hipotesisnya yang dituangkan dalam buku berjudul The Origin of Continent and the Ocean. Jadi intinya awalnya itu hanya ada dua, apa? Daratan sama lautan. Daratan itu disebut dengan Pangea. Ya, nama daratan, semua daratan atau awalnya bumi itu hanya ada satu benua raksasa atau daratan yang disebut dengan Pangea. Ya, ya, Mbak. Suaranya kerusuk, Mbak, dari tadi. Dan apa masih kusuk-kusuk, Mbak? Masih, Mbak. Maaf ya, Mbak, tak potong. Oh iya. Apakah yang lain suaranya juga ada kendala? Iya, kayaknya di semuanya. Jelas, Mbak. Iya, Mbak. Kayak robot suaranya, Mbak. Waduh, nggak delay dari tadi. Oh iya. Bentar. Cek. Apa masih? Saya coba lepas headset ini cek. Apa masih? Halo, cek. Masih? Oh, nggak jelas, Mbak. masih kerusuk-kerusuk, Mbak. Oke, yang ini tak matikan suaranya sampai yang dari dalam jadikan sampai angka 7. Cek. Aduh, suaranya mana? Bentar. Ini saya harus keluar dulu. Saya keluar dulu.
Cek. Sudah, Mbak. Suara saya udah jelas ya? Cek. Sudah, Halo. Mbak Intan. Oke, ya. Ya, ini berarti audio di tablet saya. Oke. Saya lanjutkan ya. Iya, Mbak. Ya, saya terima kasih loh sudah diingatkan lah dari tadi. Saya kira aman-aman saja. Oke, saya Hati-hati tadi. lanjutkan. Iya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan di nomor 10 ya. Tadi sampai ke teori pembentukan bumi, di mana awalnya bumi itu hanya ada dua bagian, yaitu daratan dan juga lautan. Oh iya, dari tadi banyak yang ini ya chat ya. Saya mah nggak buka di chat. Oke, saya lanjutkan. Sebentar, saya belum melanjutkan rekamannya. Sebentar, nanti kasihan yang tertinggal. Saya stop share dulu. Oke, rekamannya sudah berlanjut. Nanti setelah ini kita sekalian ngobrol yang pelaksanaan tes tahap 2 ya. Ini kita bahas yang kemarin dulu. Nah, di sini kita lanjutkan di soal nomor 10 ya. Jadi continental drift theory ya. Tadi saya isikan kalau dari sebenarnya kalau kita nggak memahami itu, kita bisa menggunakan arti dari kata kontinental itu kan artinya benua ya. Benua tersusun dari batuan yang terapung. Nah, di sini tapi kalau mau kita bahas awalnya bumi itu hanya ada satu benua dan satu lautan luas. Nah, ini dulu pernah keluar di tes biologi saya nih. Kalau apa benua bumi yang dulu berupa benua saya itu namanya Pangaea dan yang berupa lautan itu Pantalasa. Sehingga Pangaea atau benua itu akhirnya pecah menjadi kecil-kecil dan terbagi menjadi benua yang saat ini kita jumpai. Jadi continental drift theory itu isinya tentang bahwa bumi awalnya hanya terdapat satu benua dan samudra luas. Kemudian benuanya itu terpecah menjadi sekarang ini. Jadi yang terpecah itu adalah Pangaeanya. Ya, Pangaea. Nah, itu. Nomor 11, dahulu bumi hanya terdapat satu benua raksasa. Nah, satu benua raksasa itu namanya adalah, tadi sudah saya bahas ya, Pangaea. Kalau yang Pantalasa itu adalah samudra. Jadi semua dulu samudra itu bergabung menjadi satu, belum terpecah-pecah seperti sekarang ini. Itu namanya Pantalasa. Nomor 12, teori nebula. Nah, tadi sudah belajar teori pasang surut gas atau tidak, sudah belajar teori keadaan tetap, sudah belajar teori Big Bang, sekarang teori nebula. Nebula itu adalah nama lain dari teori kabut ya. Menurut teori nebula yang dikemukakan oleh Pierre, planet pada tata surya terbentuk dari, nah kalau hanya memaknai kalimat oh nebula tuh kabut Mbak, berarti jawabannya A gitu ya. Nah nyatanya kita akan membahas nih, saya sudah menulis pembahasannya. Ketika membahas soal teori kabut atau nebula, kita cari di internet gitu ya, pasti kita akan menemukan nama Immanuel Kant, karena itu adalah penemu teori nebula yang terkenal. Selain sangat dikenal, Kant juga fokus mempelajari berbagai ilmu ya. Salah satunya adalah astronomi di fisika itu. Di dalam tulisannya dia mencetuskan teori yang menjelaskan asal-muasal tata surya. Dia berpendapat bahwa awalnya kabut dan gas yang ada di angkasa ini berputar lambat. Jadi kalau mau digambarkan gini, ini kan kabutnya itu, kemudian ada cakram. Nah kalau cakram itu kan berarti ada bagian tengah yang lebih apa? Yang lebih menonjol daripada bagian yang pinggir. Nah yang tengah ini disebut dengan inti massa. Nah inti massa yang di tengah ini memiliki suhu yang tinggi dan berpijar, lalu membentuk mata
jawaban dari si Immanuel Kant. Jadi teori nebula itu ada dua, Kant sama Laplace. Ya, nah ini yang ditanyakan kan yang Laplace. Kalau yang Kant itu seperti itu. Terus tadi setelah kabut gasnya itu berputar, terus membentuk cakram, ya, membentuk cakram. Kemudian sementara bagian inti massa di bagian pinggirnya mengalami pendinginan. Tadi kan yang tengah tadi panas, yang pinggir itu dingin. Perlahan-lahan berubah menjadi planet yang mengorbit tengah. Yang tengahnya tadi adalah matahari. Nah, terus muncul lagi si Pierre-Simon de Laplace, ya, dia asalnya dari Prancis yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari kabut yang berputar lambat. Nah, bedanya di situ ya. Kalau Kant tadi kalau Kant tadi kan menyatakan bahwa berputar lambat, kalau Laplace ini sebaliknya. Laplace ini berpendapat bahwa tata surya kita berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu sangat tinggi. Sama-sama asalnya dari gas. Nah, kenapa di sini saya tuliskan semua? Jadi nanti takutnya saya, keluarnya yang di Kant atau yang di Laplace sama-sama dari kabut gas. Kalau yang di Immanuel Kant itu tata suryanya berasal dari kabut yang berputar lambat. Tapi bedanya di Laplace itu menyatakan bahwa tata surya berasal dari kabut gas yang berputar cepat dan mempunyai suhu yang tinggi. Nah, karena saking cepatnya, ya, karena terlalu cepatnya perputarannya itu, sehingga otomatis kan kalau sesuatu benda berputar cepat itu akan melemparkan berbagai sesuatu keluar, ya. Nah, yang keluar dari perputaran di tengah itu mengelilingi. Nah, itulah yang menjadi planet-planet. Tapi kalau yang di tengah berputar cepat itu adalah matahari, ya. Nah, sehingga jawabannya yang mana ya ini ya? Nah, kalau tadi jawabnya yang D, bola gas bersuhu tinggi yang berputar lambat, itu adalah teori nebula yang dikemukakan oleh Immanuel Kant. Tapi kalau Laplace itu bola gas bersuhu tinggi yang berputar cepat, sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, ini ada yang minta file pembahasan ya. Iya, saya tuh sebenarnya pengen aja memberikan file pembahasan, tapi ya itu saya cuma minta komitmennya saja. Tolong tidak disebarluaskan di luar member. Kalau memang bisa komitmen seperti itu, nanti akan saya kirim file PDF-nya. Ya, nomor 13. Planet-planet dalam tata surya menurut teori protoplanet. Nah, tadi sudah, loh kan semakin lama semakin banyak ya tadi ya. Awalnya saya ulang-ulang lagi. Ya, yang awalnya tadi teori tidal, terus teori Big Bang, terus ada lagi teori keadaan tetap, ada lagi teori nebula. Nah, sekarang teori protoplanet. Protoplanet ini oleh siapa? Nah, kalau saya ngafalinya ini oleh Weizsäcker-Kuiper ya. Weizsäcker-Kuiper itu teori protoplanet. Nah, teori protoplanet dikemukakan oleh Weizsäcker dan Kuiper. Nah, yang saya garis bawahi itu intinya. Teori protoplanet menyatakan bahwa tata surya terbentuk oleh gumpalan awan gas. Nah, bedanya kalau teori nebula, nebula tadi adalah kabut, ya. Kalau di sini apa? Awan yang jumlahnya sangat banyak. Bedanya di situ. Suatu gumpalan mengalami pemampatan. Nah, jadi karena ada gumpalan awan, nah, kalau saya gambar kayak gini protoplanet, jadi biar masuk konsepnya. Oh, kalau nebula tuh kabut, kalau si protoplanet tuh awan. Sama-sama gas kan isinya. Kemudian ini mengalami pemampatan. Nah, pemampatan tuh kan ya dia lama-lama semakin
ini semakin seperti ini kan ya kalau memampat itu ya, sehingga menarik partikel-partikel yang di samping-sampingnya. Nah, itu adalah jawaban dari yang D. Kenapa Mbak? Lah kan awan, tapi kenapa di sini jawabannya kabut ya? Karena kalau yang dari A sampai D ini yang paling mendekati adalah yang D. Kalau bagian matahari yang terlepas ini pasang surut, ya kan? Material padat di dalam gas ini juga bukan. Bola gas yang bersuhu tinggi, yang bola gas bersuhu tinggi tadi adalah teori Big Bang yang meledak. Nah, jadi yang paling mendekati adalah yang D, kabut gas yang membentuk gumpalan gitu. Kita lanjutkan nomor 14, ciri khas teori pasang surut. Nah, pasang surut tadi kan ada ini ya, ada matahari, ini kan tadi tak gambarkan. Terus ada yang mendekat, terus ini mengalami pasang surut. Artinya ya kadang mendekat, kadang menjauh lagi, mendekat lagi, menjauh lagi. Ini adalah gambar dari teori pasang surut. Nah, sehingga yang mana ini yang paling tepat adalah yang ini ya, adanya gravitasi dari bintang yang lain. Nah, teori pasang surut ini tokohnya ini ya, Buffon. Menyatakan bahwa tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. Teori pasang surut yang disampaikan Buffon kemudian diperbaiki oleh ini James Jean dan Harold Jeffrey. Mereka berpendapat bahwa tata surya dibentuk oleh efek pasang. Nah, ini gas yang ada pada matahari, ada gaya gravitasi dari bintang yang lain. Gas-gas tersebut kemudian terlepas. Jadi karena ini semakin lama menjauh kan ini ya bintangnya ini. Lah terus gas-gas yang ada di sekitar matahari ini bergerak mengelilingi matahari. Ini kemudian yang menjadi planet-planet. Itu adalah gambaran untuk teori pasang surut. Nomor 15, planet-planet terbentuk di tata surya karena adanya bagian dari matahari di dekat sebuah bintang yang maha besar. Nah, ini kan sudah tadi gambarannya. Ada matahari, sampingnya lagi ada bintang, PDKT nih, bintangnya pendekatan ke matahari, terus akhirnya bagian matahari terlepas kan ini. Nah, ini terlepas, setelah terlepas kan padahal kan matahari panas ya, kemudian kan terkena proses pendinginan sehingga menjadi batuan-batuan yang bergerak mengelilingi. Inilah nanti yang menjadi planet. Nah, ini teori apa? Sekali lagi, ini adalah teori pasang surut oleh James Jean dan Harold Jeffrey. Nomor 16, teori dentuman besar atau Big Bang. Nah, sekali lagi Big Bang tadi ada sebuah ledakan besar. Ya, ledakan besar yang maha dahsyat itu adalah inti daripada teori dentuman besar atau Big Bang. Sehingga jawabannya adalah sudah jelas yang A. Ciri-ciri planet. Nah, mudah ya ini, mempunyai cincin yang indah, hampir semua benar ya ini ya. Pastilah jelas planet Saturnus. Nah, kalau ini guru kelas 6 tuh pasti sudah mahir ini. Nomor 18, berikut ini merupakan bentuk planet superior yang termasuk dalam golongan planet terestrial. Nah, di sini saya tuliskan ya. Apa itu planet superior? Planet superior adalah planet yang orbitnya beredar di luar orbit bumi. Jadi kalau ini matahari, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, maka superior itu yang di luarnya Bumi. Berarti yang mana ini? Ini superior, yang ini inferior. Ya, berarti inferior itu apa? Yang di dalam garis edar bumi. Nah, kemudian ada lagi
planet terestrial sama planet Jovian. Dibagi lagi kan ya? Ada terestrial, ada Jovian. Kalau terestrial itu apa? Terestrial adalah planet yang ukurannya menyerupai bumi. Nah, 4 planet pertama ini namanya terestrial. Sedangkan yang ini tuh planet besar ya, atau planet Jovian namanya, Jovian. Sehingga pertanyaannya tadi apa? Yang superior dan juga yang terestrial. Saya cek ya di pembahasan. Yang superior juga yang terestrial. Yang mana? Yang Mars. Ya kan, kalau superior tadi di luar garis edar, tapi yang menyerupai bumi. Berarti yang Mars. 19, sebuah komet memiliki ekor yang sangat panjang. Nah, pasti ya ekor komet itu akan selalu apa? Akan selalu menjauhi matahari karena kan pasti akan berlawanan dari mataharinya. Karena yaitu ada kepala, ada ekor, ada inti, ada di mana arah ekornya itu akan selalu menjauhi matahari karena didorong oleh energi matahari. Nomor 20, teramati 2 buah planet A dan B mengorbit pada matahari. Perbandingan jaraknya adalah 4:9. Pertanyaannya periode revolusi. Nah, di sini sudah saya tuliskan rumusnya nih. Ini hukum ya, maaf ya. Bunyi hukum Kepler 3. Ini hukum. Hukum Kepler 3. Hukum Kepler ada 1, 2, 3. Hukum Kepler 1 berbunyi apa? Semua planet beredar mengelilingi matahari dengan berada pada titik terdekat dan titik terjauh ya. Ada aphelium, ada perihelium. Kalau hukum Kepler 2 itu apa? Luasan. Yang ini ya, hukum Kepler 2 itu yang ini ada matahari, ini ada planet. Nah, luasan juringnya ini akan sama dengan juringnya ini asal berada dalam waktu yang sama. Jadi kalau beredarnya dari ini ke sini waktunya berapa, ini ke sini waktunya berapa, asal waktunya sama, maka luas juringnya akan luas juringnya akan sama. Ini hukum Kepler 2. Kalau hukum Kepler 1 tuh ini ada matahari, ini planet akan berada pada titik terdekat dan titik terjauh, aphelium dan perihelium. Aphelium sama perihelium. Lah yang ini yang sering keluar hitung-hitungannya tuh ini. Hukum Kepler 3 yang menyatakan bahwa kuadrat daripada periode atau kala revolusi sebanding dengan pangkat 3 jaraknya. Ya kan? Kuadratnya sama dengan pangkat 3 dari jaraknya. Kuadrat periode orbit sebanding dengan pangkat 3 jarak dari matahari. Nah, di sini tadi diketahuinya apa? Diketahui bahwa perbandingan jarak berarti RA dibanding RB. Di sini saya tulis ya. RA dibanding RB adalah 4:9. Dan diketahui bahwa periode atau kala revolusi planet A mengelilingi matahari itu butuh waktu 24 hari. Pertanyaannya berapa periode planet B? Langsung saja kita tulis rumusnya. T1 atau TA pangkat 2, 24 dipangkatkan 2, ini ya 24 pangkat 2, per 4 pangkat 3. 4 dapatnya dari mana? Dari ini kan diketahui tadi RA atau jari-jari. Maaf, R bukan jari-jari. R ini jarak ya, makanya ditulisnya dengan R besar. Jaraknya A kan dibanding jaraknya B 4:9. Maka di sini 4 pangkat 3, 9 pangkat 3. Nah, kemudian nanti kita sederhanakan ya 24 kuadrat itu 576. 4 pangkat 3 itu adalah 64. Ini ditanyakan, ini 729. Yang ini. Nah, ini ya. Kemudian cara mencari dikali ini sama dengan kalinya. Tepatnya 576 dikali 764.
itu sekitar 6561, di mana akarnya mendekati berapa? Kan 65 itu mendekati 64 ya, 6400 itu akar dari 80. Berarti yang mendekati 80 itu adalah 81. Nah, sehingga jawabannya adalah yang C. Gitu. Ini pembahasan yang kemarin IPA. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau di-sharingkan dari teman-teman semuanya. Saya stop share dulu. Ada yang mau ditanyakan nggak nih dari teman-teman semua atau mau share tentang FR nih ya, dari saya kan sudah mengumpulkan FR. Kenapa belum saya buat soal sesuai FR? Kenapa? Karena masih banyak teman-teman yang baru bergabung. Artinya nanti per mulai hari Senin semua soal sudah saya sesuaikan dengan FR. Kalau ini kan saya masih membahasnya per materi. Lah nanti mulai hari Senin kita sudah campur ya. Artinya nanti dalam hari Senin saya akan mencampur soal pedagogi, saya campur dengan matematika, dengan IPA kayak gitu. Jadi anggap aja ya kayak seperti mengerjakan ujian kayak gitu. Jadi kalau kemarin kan masih enak ya, bahasa Indonesia saja, IPA saja. Lah nanti per hari Senin semua sudah mulai aktif, jadi akan saya campur sesuai dengan FR yang ada. Tapi ingat, jangan 100% berpegang teguh pada FR, karena nanti kita juga tidak tahu apakah soalnya akan dibuat berbeda, tapi paling tidak secara materi kita nanti akan membahasnya. Ada yang mau ditanyakan nggak ini dari teman-teman?